Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Puasa merupakan madrasah moralitas yang besar, yang mana di dalamnya ada sarana latihan untuk menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Dan puasa juga mendidik kita agar menjadi orang yang mempunyai sifat jujur dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah dari adanya bulan Ramadan adalah menumbuhkan sifat jujur. Oleh karena itu, sedikit kita akan bercerita. Dahulu kala di tanah Jailan, Baghdad, ada seorang santri yang bernama Abdul Qadir. Abdul Qadir ini mempunyai sifat jujur. Suatu ketika Abdul Qadir ini ingin menuntut ilmu di negeri seberang. Dan saat itu transportasi sangat susah ditemukan. Akhirnya sang ibu dari anak Abdul Qadir ini menitipkan anaknya pada sebuah kabilah atau sebuah rombongan, yang mana rombongan tersebut ingin berdagang ke negeri sebelah dan tujuannya pun sama, ya. Abdul Qadir ini juga ingin menuntut ilmu di daerah tersebut, dan pas juga guru beliau berada di daerah itu. Akhirnya dititipkanlah Abdul Qadir ini. Nah, di tengah perjalanan Abdul Qadir dan rombongan diboikot oleh segerombolan perampok, ya. Segerombolan perampok, ya. Lalu namanya perampok, tiba-tiba barang dagangan dari rombongan tersebut itu dirampas beserta uang-uangnya juga dirampas. Akhirnya satu persatu, ya, barang dagangan dan uangnya pun dirampas. Nah, ini sungguh sangat kasihan. Tibalah giliran Abdul Qadir. Ya, giliran Abdul Qadir ditanya sama perampok itu, "Nak, kamu mau kemana?" "Pak, saya mau ke negara sebelah untuk menuntut ilmu." Lalu nanya lagi si perampok ini kepada Abdul Qadir, "Apakah kamu bawa uang?" "Iya Pak, saya bawa uang. Ibu saya sudah memberi saya uang." Ya. Perampok ini seakan-akan
tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan seorang anak kecil ini. Masa kamu bawa uang? Kamu ini kelihatan lusuh dan miskin, masa kamu bawa uang? Kata perampok tersebut. Lalu dipertegas lagi oleh Abdul Qadir, iya Pak, saya bawa uang. Dengan jujurnya itu akhirnya perampok tadi yang bertanya bingung dan heran. Dan akhirnya perampok tadi itu mengadukan perihal ini kepada ketua perampok. Ketua perampok. Dilaporkannya kepada ketua perampoknya, gengnya lah ya, pimpinan perampok tersebut datang dan menghampiri Abdul Qadir. Datang menghampiri Abdul Qadir, ketua perampok bertanya, siapa namamu? Nama saya Abdul Qadir. Ya. Nama saya Abdul Qadir, Pak. Betul kamu bawa uang? Iya Pak, saya bawa uang. Di mana uangnya? Tanya perampok tersebut. Ini Pak, uang saya berada di bawah ketiak. Ada di bawah ketiak saya itu ada kantong, dan di situ ditaruh uang saya, dan ibu saya yang menjahitkannya. Jawaban Abdul Qadir ini dengan betul-betul tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Ikhlas dia jawab dengan jujur, membuat perampok tadi heran. Ternyata saat itu juga pemimpin perampok tadi itu mengecek betul nggak ini apa yang dikatakan seorang anak kecil ini. Akhirnya dicek oleh perampok tersebut, dicek, dibuka betul. Lalu si pemimpin perampok tadi bertanya, "Nak, kenapa kamu mau mengaku kalau kamu itu bawa uang?" Lalu Abdul Qadir menjawab, dengan santainya dia menjawab, "Pak, saya dipesanin oleh ibu saya untuk bersifat jujur, ya, berkata jujur kepada siapapun." Nah, dengan jawaban yang disampaikan oleh Abdul Qadir tadi, pemimpin perampok tersebut, ya, pemimpin perampok tersebut seakan-akan dia merasa bersalah. Ya, anak si kecil ini, anak si kecil ini betul-betul dia tidak ada rasa takut, dan dia betul-betul berpegang teguh atas kejujurannya. Dan seketika itu juga perampok itu menangis, dan begitu juga anak buahnya. Pemimpin perampok dan anak buahnya ikut bertobat dan ingin menjadi murid dari Abdul Qadir. Lambat laun Abdul Qadir menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa, beliau menjadi orang alim. Menjadi orang alim, setelah itu menjadi allamah dan mendapatkan karomah. Subhanallah. Inilah buah dari sebuah kejujuran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran atau ibrah-ibrah, ya, tentang masalah kejujuran. Apalagi di antara faktor yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifatnya,
akhlak-akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Salah satunya adalah sifat yang menonjol kejujurannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak masa kecil sampai akhir hayat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya atau orang yang jujur. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan, bersifatlah jujur. Ya. Karena kalau kita nanti menjadi orang yang jujur, orang akan percaya kepada kita dan insya Allah akan menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kalian pada ke surga. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi santri-santri yang jujur. Jika kelak nanti kalian menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jika nanti kelak kalian menjadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Insya Allah, ketika jujur terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di situ saja apa yang bisa saya sampaikan buat anak-anakku yang berada di rumah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menuai manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.